Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Herawati, kelas akuntansi 4A, NIM 2018-06-10-10-3. Saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Argo Pantes Tbk. PT Argo Pantes Tbk. PT Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi tekstil yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan pakaian. Perusahaan industri tekstil ini memproduksi jenis-jenis tekstil berupa benang, yang merupakan hasil pengolahan kapas alam dan rayon, kapas polyester atau campuran, serta mengelola benang menjadi kain grey hingga kain jadi. Perusahaan telah berpengalaman menghasilkan jenis-jenis produksi tekstil dengan standar mutu berkualitas tinggi. Perusahaan selalu berupaya dapat memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dengan memperhatikan kepuasan bagi pelanggannya. Sasaran penjualan produksi mencakup pangsa pasar lokal, dalam negeri, dan ekspor ke luar negeri. Adapun analisis laporan keuangan yang dilakukan ada 7. Yang pertama, analisis perbandingan. Yang kedua, analisis rasio. Yang ketiga, analisis common size. Yang keempat, analisis trend. Yang kelima, analisis DuPont. Yang keenam, analisis time series. Dan yang terakhir, analisis cross section. Yang pertama, analisis perbandingan. Terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisis perbandingan neraca. Di sini terdapat beberapa hasil analisis perbandingan pada laporan neraca. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua aset tidak lancar, yang ketiga liabilitas jangka pendek, yang keempat liabilitas jangka panjang, dan yang terakhir ekuitas. Untuk menghitungnya sendiri, yaitu total tahun kedua dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya, pada akun aset lancar, total akun aset lancar pada tahun kedua dibagi dengan total akun aset lancar pada tahun pertama, sehingga dapat angka sejumlah 0,72 atau sebanding dengan 7,2%. Begitupun pada akun-akun yang lainnya sama menggunakan rumus total tahun kedua dibagi dengan total tahun pertama. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi. Di sini terdapat beberapa hasil perbandingan pada laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan, yang kedua rugi usaha, yang ketiga rugi neto tahun berjalan. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu total tahun kedua dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya pada akun pendapatan, jumlah akun pendapatan pada tahun kedua dibagi dengan jumlah akun pendapatan pada tahun pertama, yaitu dapat nilai 0,68 atau setara dengan 6,8%. Begitupun selanjutnya, untuk akun-akun yang lain menggunakan rumus total tahun kedua dibagi dengan total tahun pertama. Yang kedua, analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio. Untuk current ratio sendiri yaitu dapat diukur dengan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio yaitu dapat diukur dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Berikut adalah hasil dari analisis rasio likuiditas pada perusahaan Argo Pantes. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio leverage yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah asetnya. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio sendiri yaitu dapat dihitung dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu dapat dihitung dengan total hutang dibagi dengan ekuitas. Berikut adalah data hasil dari analisis rasio leverage pada perusahaan Argo Pantes Tbk. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu rasio activity. Activity ratio adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya.
dari sisi investor bisa melihat bagaimana perputaran piutang suatu perusahaan atau persediaan produk dari perusahaan tersebut. Ada dua, yang pertama ada asset turnover, yang kedua ada receivable turnover. Yang pertama, asset turnover sendiri dapat dihitung dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang kedua, receivable turnover. Receivable turnover dapat dihitung dengan penjualan dibagi dengan piutang. Berikut adalah data dari hasil analisis rasio activity pada perusahaan PT Argo Pantes Tbk. Berikutnya yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu metrik untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Terdiri dari dua, yang pertama gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin sendiri yaitu dapat dihitung dengan laba kotor dikurangi dengan penjualan. Dan untuk return of equity sendiri dapat dihitung dengan EAT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Berikut adalah data hasil analisis rasio profitabilitas pada perusahaan PT Argo Pantes Tbk. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis common size. Analisis common size. Contohnya misalkan perhitungan pada akun aset. Yang pertama dengan cara total aset lancar dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang kedua, total aset tidak lancar dibagi dengan total aset dikali 100%, sehingga kedua hasil perhitungan tersebut akan berjumlah 100%. Begitupun dengan akun-akun yang lainnya. Berikut adalah hasil dari analisis common size pada perusahaan PT Argo Pantes. Selanjutnya yang keempat adalah analisis tren. Yang pertama, analisis tren pada laporan neraca. Untuk dapat menghitung pada analisis tren neraca ini yaitu total tahun kedua dibagi dengan total tahun pertama. Untuk contohnya misalkan aset lancar, yaitu dengan cara total aset lancar pada tahun 2017 dibagi dengan total aset lancar pada tahun 2016. Begitupun dengan berikutnya yaitu tahun 2018 dibagi dengan tahun 2016. Berikut adalah data dari hasil analisis tren pada laporan neraca pada PT Argo Pantes Tbk. Selanjutnya yaitu analisis tren pada laporan laba rugi. Analisis tren pada laporan laba rugi dapat dihitung dengan total akun tahun kedua dibagi dengan total tahun akun pertama. Misalkan pada akun penjualan neto, yaitu dapat dihitung dengan total akun penjualan neto pada tahun 2017 dibagi dengan total akun penjualan neto pada tahun 2016. Begitupun selanjutnya, yaitu pada tahun 2018 dibagi dengan pada tahun 2016. Berikut adalah hasil analisis tren laba rugi pada perusahaan PT Argo Pantes Tbk. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont. Analisis DuPont ini merupakan analisis yang menghasilkan nilai return of equity atau ROE, di mana nilai ROE tersebut merupakan hasil dari profit margin dikali total asset turnover dikali equity. Berikut adalah hasil dari analisis DuPont pada perusahaan PT Argo Pantes Tbk. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah analisis time series. Analisis time series. Untuk analisis time series ini sama saja dengan penilaian ROA atau return of asset. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu analisis cross section. Berikut adalah hasil analisis pada cross section. Yang pertama itu ROA. ROA itu dapat dihitung dengan EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Dan untuk nilai buku itu dapat dihitung dengan ekuitas dibagi dengan listed share. Dan untuk rata-rata aritmatika yaitu tinggal memindahkan hasil dari total masing-masing ROA dan nilai buku.
Sementara untuk rata-rata tertimbang yaitu dengan cara 5 dibagi 5. Kenapa 5? Karena pada analisis laporan keuangan ini yaitu 5 periode. Jadi 5 dibagi 5 jadi dapat rata-ratanya 1. Sekian pembahasan hasil analisis laporan keuangan pada PT Argo Pantes Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.